Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bapenda Podcast, kembali lagi di channel Bapenda Podcast. Kali ini kita kembali hadir khususnya untuk teman-teman semua menyajikan informasi seputar Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Parigi Motong. Dan kali ini di episode ke-8 kita kehadiran tamu spesial, yakni penjabat Bupati Parigi Motong, dan sebentar akan menemani teman-teman semua di Bapenda Podcast untuk menyajikan informasi-informasi seputar Badan Pendapatan dan juga beberapa item-item penjelasan terkait dengan kinerja kemudian progres-progres yang telah dilakukan oleh Bapenda itu sendiri. Dan di sesi kali ini di podcast Napareda, Notesa Pajak dan Retribusi Daerah persembahan dari Bapenda Podcast, ini sudah kali ke-8 kita laksanakan yang digagas langsung oleh Ibu Pelaksana Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong, Ibu Dian Pravitasari bersama teman-teman semua. Jadi ini ditujukan untuk semua teman-teman agar nantinya bisa mendapatkan informasi, apalagi untuk para objek pajak, untuk mendapatkan informasi seputar retribusi dan juga pajak-pajak yang selama ini ada di lingkungan kita khususnya. Dan langsung saja, sudah berada di samping saya Bapak Penjabat Bupati Parigi Motong, Bapak Richard Arnaldo. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Makasih Ya, siap. Mas Roni Siap. kesempatannya Ya, untuk audiens dan pemirsa ya ya, Napareda. ya. Terima kasih Ya. bisa berkontribusi bergabung bersama podcast Napareda. Siap. Mohon berkenan Pak Bupati mungkin sebentar kita sedikit menjelaskan atau mungkin diskusi lah, kita Ya. diskusi ringan terkait dengan pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Parigi Motong. Apalagi kita melihat Parigi Motong yang bisa dibilang garis wilayah yang cukup panjang, kemudian beberapa sumber pendapatan masyarakat juga, usaha-usaha mikro kecil menengah kita juga bisa dibilang cukup banyak. Mulai dari ujung utara di Kecamatan Motong sampai dengan Kecamatan Sausu itu pasti tiap jalan pasti ada. Dan bisa dikategorikan cukup ramai. Betul. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihat kayak misal ada yang di Toboli, kemudian di wilayah utara itu sangat banyak warung-warung, kemudian ada beberapa item-item pajak yang sebentar juga akan kita bahas Pak Bupati. Jadi berkenan kita diskusi santai saja terkait dengan item-item yang akan dibahas. Oke, mungkin kita dari Napareda ini Pak Bupati terkait dengan notesa pajak dan retribusi daerah, salah satu program yang dihadirkan oleh Bapenda ini, kita mungkin sedikit memberikan gambaran umum Pak Bupati terkait dengan pajak yang selama ini, kemudian retribusi daerah yang selama ini dilakukan atau mungkin dikerjakan oleh Ibu Dian beserta timnya di Bapenda Podcast, maksudnya di Bapenda Kabupaten Parigi Motong. Itu seperti mungkin Pak Bupati bisa kasih gambaran umum dulu sebelum kita bahas lebih rinci lagi gambaran umum terkait dengan sebenarnya kinerja atau mungkin kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapenda ini apa saja Pak Bupati? Ya, makasih Mas Roni. Jadi teman-teman dari Bapenda Kabupaten Parigi Motong ini mempunyai tupoksi untuk memungut, mengumpulkan potensi-potensi pajak maupun retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di potensinya di wilayah, seluruh wilayah Kabupaten Parigi Motong untuk dikumpulkan, dan nanti dana yang terkumpul, hasil pajak yang terkumpul itu tentunya akan berfungsi sebagai kalau di perang misalnya sebagai peluru gitu loh. Sebagai peluru, sebagai bekal pembangunan di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Jadi dari yang sampaikan Pak Asroni tadi 470 kilometer panjangnya kita dari Sausu sampai di Motong itu semua punya potensi pajak. Nah, teman-teman dari Bapenda ini harus mendeteksi di mana saja kantong-kantong potensi pajak daerah maupun retribusi daerah yang bisa dipungut, kemudian bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan di Kabupaten Parigi. Ya, peluru-peluru ini yang bisa dibilang sebagai pendapatan asli daerah yang kemudian nanti bisa meningkatkan bagaimana pembangunan daerah kita dan juga bisa menentukan nanti kemajuan daerah kita seperti apa. Betul. Karena dari pajak, dari retribusi yang dipungut oleh masyarakat melalui aturan-aturan yang ada itu tentunya nanti akan dipergunakan kembali untuk masyarakat juga. Pasti. Bukan lagi dampaknya untuk pasti ke Bapenda masyarakat ya, juga, bukan untuk teman-teman Bapenda atau untuk saya atau untuk secara pribadi, tidak. Hanya untuk kebutuhan masyarakat juga, nanti disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas. Iya, betul sekali. Oke. Tentunya ini Pak Bupati terkait dengan pungutan tentunya kita harus bicara aturan juga. Betul. Mungkin ada aturan-aturan yang mungkin diberlakukan atau mungkin selama ini semenjak Bapenda sering berkoordinasi dengan Pak Bupati apalagi secara koridor.
garis koordinasi, Hmm. itu melihat sebenarnya aturan-aturan yang saat ini dipakai oleh teman-teman Bapenda dalam hal untuk melihat potensi-potensi pajak tidak hanya dari mungkin usaha-usaha mikro kecil Hmm. menengah masyarakat, tapi juga ada beberapa potensi-potensi pajak lainnya itu. Sebenarnya aturan-aturan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Bapenda ini apa saja nih Pak Bupati? Jadi kalau secara aturan pemerintah pusat Ya, ya, kalau yang ada itu dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah. ya, Kemudian itu diturunkan, biasanya kita dari aturan pusat tadi, aturan undang-undang tadi, kemudian diturunkan menjadi perda kita, di perda di ya, Kabupaten Parigi Motong. Perda Parigi Motong tentang pajak daerah itu ada di Perda nomor 4 tahun 2021. ya, Dan yang terbaru, yang tergres saat ini, ini kan baru baru kemarin, baru tanggal 23 November, ya, itu diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Parigi Motong ya, terkait dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PDRD. Diparipurnakan tanggal 23 November 2023, kemudian nanti akan ditetapkan menjadi Perda. Nanti ada jalurnya ya Mas ya, ya, ke birokrasinya ada, kita harus ke Biro Hukum dan bagian hukum, dan nanti ditetapkan nomornya, tanggalnya, itu ditetapkan Perda baru ya, itu sebagai sarana alas hukum ya, teman-teman di Badan Pendapatan ini untuk memungut pajak-pajak potensi baru lagi, sebagai ini amanat dari instruksi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mempercepat pembentukan Perda PDRD ini sebagai potensi-potensi pajak daerah mana saja, potensi retribusi daerah di daerah itu mana saja yang harus berpotensi dan tidak menimbulkan kerugian negara. Karena kan kalau teman-teman KPK itu concernnya jangan sampai pajak daerah itu tidak masuk ke daerah, ya, tapi menjadi dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Itu tidak boleh. Jadi sekarang ditugaskan, diamanatkan oleh KPK, kita membuat Perda PDRD itu. Dan alhamdulillah Parigi Motong langsung merespon. Kemarin 23 November 2023 diparipurnakan melalui tahapan yang cukup lama lah, karena pansus itu sudah bekerja cukup lama. Alhamdulillah diparipurnakan dan kita mendapatkan penghargaan dari ada rakor kemarin di ya. Makassar, dihadiri langsung kemudian sama Pak Inspektur. Itu kita kayaknya masuk yang 10 besar tercepat tuh. Dalam pembentukan perda itu. Pembentukan Perda itu, Ya, Sulawesi ya, regional ya. Sulawesi. Ya itu Sebuah pencapaian yang sangat sebuah bagus. Ya, pencapaian dari teman-teman Bapenda, Inspektorat, dari teman-teman, apalagi di pansus di DPRD yang ya, segera merespon itu, dan alhamdulillah kinerjanya bisa kelihatan. Nah nanti itu dampaknya nanti setelah diperdakan kan harus disosialisasikan ya, nih. betul. Tahun 2023 ini kalau sudah segera langsung disosialisasikan, 24 sosialisasi, 25 penerapan implementasinya. Ya, Oke. itu pasti akan menambah peluru-peluru baru lagi Iya, untuk kita agar melakukan lebih pembangunan. memaksimalkan ini Memaksimalkan kerja-kerja yang ada di kinerja Bapenda gitu. gitu. Ya betul, betul. Iya, betul. Ini kan Pak Bupati ada dua kata ini. Hmm, Mungkin biasa dari objek wajib pajak kita, khususnya keluarga-keluarga kita, masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong biasanya menyebutnya retribusi atau mungkin hmm, pajak. Ini hmm. sebenarnya dua hal yang berbeda karena Betul. memang sudah 8 kali saya podcast bersama teman-teman Bapenda. Hmm, Itu hmm. sudah beberapa kali juga jelaskan. Mungkin mungkin Pak Bupati bisa apa ya? Bisa bantu jelaskan juga sebenarnya apa yang membedakan ini pajak dan retribusi. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa ini sama-sama saja. Jadi Gitu. begitu Pak Bupati. Jadi kalau kalau Ya, secara apa? Definisi, ya, secara definisi itu kalau pajak daerah itu kan diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memang memaksa. Karena secara aturan itu ya, ada aturan pajak daerah gitu loh. ya. Nah, yang harus Untuk pajak ya. ya berdasarkan undang-undang atau berdasarkan perda harus diterapkan kepada individu atau badan gitu. Dia kayak kita kalau kalau pegawai negeri ini ada pajak penghasilan, Ya, ada mungkin di teman-teman itu kalau itu negara ya, bukan ya, ke daerah. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kebetulan pajak daerah di Kabupaten Parigi Motong itu sudah ditetapkan juga apa-apa saja pajak daerah. Dan itu tidak langsung mendapatkan imbalan, kita membayar itu tidak dapat
konsekuensi langsung gitu. Langsung ya. Nah, kalau itu pajak daerah. Nah, kalau retribusi itu sama kepada individu atau badan hukum, tapi itu kita mendapatkan imbalan atau fasilitas langsungnya. Contoh nih ya, Oke, ya. kita masuk ke tempat bermain punyanya Pemda gitu, ada retribusi Iya, masuknya. iya betul. Kita bayar retribusinya, tentu kita boleh Langsung menikmati, menikmati ya kayak misalnya kalau kita fasilitas-fasilitas yang fasilitas ada. parkir, Iya, retribusi parkir, kita bayar retribusinya, kita boleh parkir, iya, keamanannya terjamin. Kira-kira begitu. Tapi kalau pajak memang tidak, kita bayar belum tentu kita dapat apa gitu, iya. enggak dapat. Tapi pada akhirnya juga Pasti akan ada, itu nanti kembali. dampaknya secara jangka panjang, Iya, jangka panjang. betul. Saya memberikan ini begini, analoginya begini. Pemerintah itu memungut pajak, memungut retribusi, biar masyarakat merasakan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Iya, Bayangkan nih begini, kalau dia tidak mau memungut, dia tidak mau mengambil pajak, dia tidak mau membayarkan pajaknya, dia hidup sendiri, dia tidak mau menggunakan fasilitas negara, otomatis dia tidak bisa menggunakan jalan, contohnya. iya betul sekali. Betul? Iya, Jadi dia kalau mau ke kantor, dia harus bangun jalannya sendiri ke kantornya misalnya. Karena dia tidak mau bayar pajak, tidak mau bayar iya, tidak bisa. Nah, kalau dia memang mau peduli dengan pemerintah, dia bayar pajaknya, dia boleh pakai fasilitas jalan. iya, Fasilitas jalan boleh, fasilitas air dia boleh nikmati. Kalau memang dia tidak mau bayar PAM atau apa, ya gali sendiri atau sendiri. iya, Contohnya begitu. iya, Itu analoginya, iya, analogi saya kalau bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bahwa kita menyiapkan fasilitas kepada masyarakat menggunakan dana masyarakat juga, dana iya. pajak, dana retribusi. Iya. Kira-kira begitu. Berarti otomatis secara tidak langsung ini apalagi analogi yang Pak Bupati jelaskan bahwa memang ini harus dijaga juga Iya, fasilitas-fasilitas yang ada. dijaga juga. Karena pada dasarnya Itu fasilitas ini ada asetnya karena masyarakat juga. dari masyarakat juga Iya, yang iya, buat. iya Masyarakat betul. yang bayar pajak kemudian Iya, dibangunkan fasilitas dan iya. digunakan secara bersama-sama Ya, kurang kan lebih. kami pemerintah hanya fasilitatornya saja, Oke. menyiapkannya, Ya. dananya sudah terkumpul, kami membangunnya, yang menjaga kita juga pemerintah, tapi juga harus ada peran serta masyarakat lah. Itu Oke. kan asetnya masyarakat juga. Iya, betul. Yang menikmati fasilitas itu masyarakat juga. Iya. Taman, jalan, lampu, ya Dan maka dari itu semua. harus penting saling menjaga. Ya, betul. Ya, agar nantinya bisa jangka panjang juga dan Ya, juga tidak merugikan betul. masyarakat juga sendiri Ya, karena masyarakat awalnya yang memberikan dan diberikan juga untuk iya, sebagai fasilitasnya pemerintah kepada sebagai fasilitas saja, iya sebagai betul. fasilitator saja. Iya, kita Ya. memfasilitasi. Kalau item-itemnya Pak Bupati Hmm. terkait dengan sebenarnya Mbak dari Badan Pendapatan ini melihat Hmm. apa ya, item-item yang memang di bawah naungan pemerintah daerah kan biasa ada kategori mulai dari pemerintah Provinsi, pusat, pusat, seperti Pak Bupati bilang tadi kalau dari ASN itu ada yang namanya pajak yang langsung ke penghasilan ke pemerintah pusat, ya, pusat, ada ya. pemerintah daerah. Kalau untuk pemerintah daerah khususnya kita di Kabupaten Parigi Motong ini item-item apa saja yang akan Kalau provinsi dulu ya, ya, kalau pajak daerah provinsi itu mungkin para pemirsa juga tahu kayak pajak kendaraan bermotor ya, itu dari pemerintah provinsi, biaya balik nama kendaraan bermotor itu dari provinsi, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan itu semuanya provinsi. provinsi ya. Nah, tapi saya memberikan contoh nih ya, untuk pajak rokok itu ada konsekuensinya ke kita. Ada dana bagi hasil cukai Ya. yang diberikan dari pusat ke provinsi, provinsi ke kita juga. Itu ada konsekuensinya ke kita. Kita tahun 23 ini, 2023 dan 2024 kebagian dana alokasi khusus dari Kementerian PU pembangunan jalan atas dasar DBH DBH sawit ya. DBH sawit ya. Oh iya, DBH sawit. Biasanya cukai rokok ada juga tuh. Cukai Iya. rokok ke provinsi, kalau saya waktu di provinsi ada, kalau saya di waktu itu cukai rokok itu teman-teman kesehatan, teman-teman kementerian dinas kesehatan diberikan dana hasil bagi hasil cukai rokok itu bisa membuat kegiatan untuk yang kaitannya untuk kesehatan terkait dengan cukai rokok. Oke. Nah,
bekerja sama dengan Bea Cukai, Iya. bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Ini yang untuk khusus provinsi Iya. ya. Nah, kalau yang tadi sawit, DBH sawit itu kita ada dampaknya pembangunan jalan itu di beberapa titik, 2 titik gitu. Itu terlihat jelas itu. Tapi memang jangka panjang kan, saya bilang Iya, tadi betul. namanya pajak jangka panjang dapatnya gitu. Nah, untuk yang kabupaten jenis-jenis pajak daerah kabupaten itu ada pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, yaitu pajak restoran, yang biasa kita Iya. tahu ya, restoran dan rumah makan, ada pajak hotel atau penginapan, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, untuk galian jenis C, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen biaya balik nama kendaraan bermotor. Iya. Berarti memang sangat lengkap juga dan ternyata yang walaupun dipungut oleh provinsi itu akan nanti juga Dampaknya dirasakan ke kita oleh juga ada. masyarakat Kabupaten Iya, Parigimotong bagi-bagi melalui hasilnya ada tuh ya. iya, Itu ada melalui DBH perhitungan. tadi, Ya, ada melalui dana bagi hasil. undang-undang itu ada mengatur. Kita yang memungut, nah Iya. kita yang ini kan, tapi kita dapat kebagian bagi Ya, tetap hasilnya juga juga. walaupun pemerintah pusat, walaupun pemerintah provinsi sama Iya, saja. sama. Nanti akan balik juga Ya, kepada ke masyarakat masyarakat khususnya yang ada di juga. daerah. Betul, betul. Iya. Lalu Kalau dana DAU itu kan dana dari pajak juga. iya, Untuk pembayaran gaji, pembayaran dari pajak juga semua itu. ya semua dari awalnya mulai pajak semua. Iya, dari Oke. masyarakat juga. Ini terkait dengan tentunya ada primadona di masing-masing daerah. Nah, Kan ya. biasanya ada potensi-potensi yang Hmm. sangat menonjol di masing-masing daerah. Kan Hmm. mungkin Kabupaten Parigimotong kita lihat potensi apa ya, dari garis pantai kita 472 km, itu sangat luas laut, Hmm. kemudian bisa dibilang juga potensi pertanian kita juga sangat tinggi juga, Iya, dan betul. sebenarnya ini melihat potensi-potensi yang sangat kompleks, sangat banyak ini. Hmm. Sebenarnya saat ini primadona atau mungkin yang sangat prioritas yang menjadi pendapatan tertinggi melalui Bapenda ini seperti apa semua item-itemnya Pak Bupati? Kalau ya inilah kita dianugerahi Kabupaten Parigimotong ini berada 472 kilo di leher Pulau Sulawesi yang Ya, kebetulan jalan Trans Sulawesi yang menuju ke selatan, ya, menuju ke utara, menuju ke timur Sulawesi selalu melewati ya, Kabupaten Parigimotong. Dan kita punya potensi pajak yang cukup besar juga untuk di wilayah untuk rumah makan dan penginapan. Tapi ini memang yang saat ini menjadi primadona itu pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang targetnya mencapai 5 miliar. Namun ada juga potensi baru lagi kita yang sudah dalam kajian, ya, mungkin sudah ada beberapa, sudah diterapkan, sudah ada perdanya, akan diterapkan, itu potensi pajak sarang burung. Pemungutannya bisa dimaksimalkan sebab gedung dan sarang walet di wilayah Kabupaten Parigimotong ini sejak tahun 2019 itu sudah sekitar, hasil pantauannya teman-teman Bapenda dan tim itu sudah 1.300-an gedung. ribuan Sudah gedung berarti sudah ada sudah di ribuan Parigimotong. berarti ada di Iya, sepanjang 472 kilo itu. Itu potensi besar juga buat kita. iya, Tapi memang penerapannya karena baru perdanya juga baru disosialisasikan, ya kita lagi penyesuaian, ya mudah-mudahan ini menjadi potensi yang besar juga buat kita. patut disyukuri berarti Disyukuri lah, Kabupaten harus disyukuri Parigimotong ini Kabupaten banyak Parigimotong. sekali potensinya. Betul. Dan itu sustainable ya. Iya, Artinya namanya pajak penghasilan yang berdasarkan dari sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor sarang walet itu dari pertanian juga namanya iya, sarang walet. Itu sustainable, dia jalan terus dia. jalan Dia terus. ada keberadaannya itu tidak jomplang langsung Iya, anjlok, nggak ada. Dia memang beda kalau tambang. Tambang iya, pada saat dia berhenti sudah tidak ada selesai. lagi sektor tambang itu. Iya, Habis depositnya, habis, nggak ada lagi. Tapi kalau yang sifatnya pertanian, perkebunan, perikanan, ya selama dia di-maintain, selama dia iya, ini, ya dia jalan terus aja. Bahkan meningkat. Progresnya pasti lama-kelamaan meningkat. Apalagi kalau kita intensif untuk melakukan pembinaan kepada iya.
wajib-wajib pajak itu. Potensi untuk meningkatnya sangat besar. Betul, betul. Dan untuk bisa dibilang kalau untuk nanti hilang atau mungkin meredup itu mungkin kecil Kecil kemungkinan. kemungkinannya. Iya, Ya, karena ya kalau di-maintain teman-teman dari iya, sektor-sektor terkait itu bisa membina terus, ya iya. dia cenderung. Apalagi dengan kesadaran masyarakat yang telah Nah, selalu membayar pajak, itu itu. nantinya bisa menjadi suntikan juga kepada masyarakat Iya, agar nanti bisa lebih aktif lagi, kemudian betul. diberikan fasilitas dalam hal mungkin pertanian, atau Iya, mungkin nelayan diberikan bantuan lagi agar bisa betul. meningkatkan Iya, produktivitasnya. iya. Kemarin kalau dari hasil pertemuan dengan para wajib pajak di sektor rumah makan, Ya, saya ajukan ide itu kemarin. Saya bilang mana yang memberikan laporan baik, ya, progres pemungutannya baik, harus kita berikan reward juga pada mereka. Lagi dikaji lah sama teman-teman ya. Bapenda. Mana yang bisa memberikan sumbangsi besar buat kita, ya kita kasih reward lah. Harus mereka Oke. memotivasi kan. Ya, betul. Ya, Memantik iya juga agar memantik. Memang yang tidak lain, langsung ya, tidak langsung sih. ya, Cuman kan biar oh iya rasa untuk memberikan sumbangsi kepada daerah itu ya. harus kita berikan. Berarti memantik jiwa-jiwa Ya, kompetitifnya para pelaku usaha iya, ini betul, agar betul. saling Ya saling bersaing bersaing dalam hal memberikan positif untuk sumbangsi ya. kepada daerah. Ya, betul sekali. Tentunya pajak ini ada cara-cara untuk dilakukan di lapangan, untuk Ya, cara betul. untuk memungutnya kah, atau Ya, mungkin cara apa ya, menyampaikan ini tentunya ada treatment-treatment khusus orang iya. bilang. Atau mungkin apa ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bapenda. Tentunya ini mungkin bisa Pak Bupati jelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya tata cara ini. Mungkin dari Bapenda sendiri itu Nah, apakah dibentuk tim atau mungkin sesuai aturan yang ada, Pak Bupati sudah arahkan oleh Bapenda bagaimana caranya. Ini sebenarnya tata caranya bagaimana Pak Bupati? ya kalau secara aturannya ada dua ya, yang official assessment sama self assessment. Jadi artinya si wajib pajaknya itu mendapatkan surat ketetapan pajak, terus kemudian harus dibayarkan seperti kayak PBB gitu kan yang melalui desa, melalui Iya, kelurahan disampaikan dia harus bayar nanti melalui bank terdekat dan sebagainya itu sudah ditentukan gitu. Begitu juga pajak reklame sudah ada apa daftar tarifnya ya kalau misalnya mau menggunakan ya beginilah tarif-tarifnya. Pajak air tanah pun demikian. Itu yang official assessment. Nah, tapi ada juga yang self assessment dari wajib pajaknya langsung yang menghitung. Nah, kayak tadi oke. rumah makan, Oh iya, itu berarti pajak dari wajib pajaknya yang wajib menghitung langsung? pajaknya kan dari omsetnya mereka. Oke, Mereka iya, melakukan penjualan berapa, pajaknya sekian persen, pajak rumah makannya berapa, 10% kalau nggak salah itu diterapkan. Terus pajak sarang burung walet, penjualannya berapa, iya, berapa. Terus pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, iya, pajak minerba atau galian C. Itu semua self iya. assessment. Oh, Si wajib pajak yang menentukan dan membutuhkan iya, menghitung sendiri. kejujuran mereka untuk Oke, iya, memberikan informasi kepada kita bahwa iya. sekianlah pajak yang kami bisa. Ternyata tidak dipatok, Iya, tidak tidak semua bahwa dipatok, tidak memang harus sama gitu satu kan. rumah makan segini harus kamu Ya, bayar, tidak, tidak tidak. ya? Pokoknya 10% dari omset penjualannya dia gitu Oke, kan. Berapa persen lah ada persentasenya. iya, Tapi kan makanya atas dasar itulah mana yang betul-betul concern dan mau peduli dengan pembangunan daerah itu yang saya sampaikan ide itu ya harus kita ganjar mereka iya, apa betul. apa kita kembalikan kepada mereka bahwa mereka eh, apa eh, mendapatkan reward atas motivasi yang mereka berikan itu. Iya, karena perlu kesadaran tinggi juga kan. Ya kesadaran tinggi. Kita mengapresiasi kesadaran Ya para wajib mengapresiasi pajak. mereka lah Iya, betul, betul. bahwa mereka betul-betul sungguh-sungguh untuk memberikan sumbangsinya kepada masyarakat, Iya, kepada pembangunan dan kabupaten. Gitu. ya, dan tidak henti-hentinya juga teman-teman Bapenda terus mensosialisasikan Nah, agar bisa itu juga meningkatkan kesadaran juga. self assessment itu teman-teman dari Bapenda juga akan lakukan jemput bola juga. Mereka Iya, biasanya akan keliling, akan memberikan apa informasi kepada masing-masing wajib-wajib pajak itu. Jemput bola lah, ya, jemput memberikan bola. informasi kepada Ya. mereka. Ya, tapi Pak Bupati mungkin Hmm. ini yang kami lihat di lapangan, Hmm. apalagi saya selaku apa ya masyarakat biasa yang di Hmm. luar dari Hmm. teman-teman Bapenda, melihat terkadang kita biasa di rumah makan atau mungkin di beberapa pemilik sarang Hmm. burung walet melihat teman-teman Bapenda ini kadang tidak apa ya tidak romantis dengan para wajib pajak ini. Ketika sudah ada teman-teman Bapenda datang pakai rompi, biasa para wajib pajak ini agak Ah, gelisah atau mungkin bagaimana. Itu mungkin ya, bisa Pak Bupati bantu luruskan bahwa memang
teman-teman Bapenda ini hadir tidak untuk mereka, tapi Iya, memang ada tahapan atau mungkin hasil-hasil yang nantinya akan dipresentasikan juga. iya, mungkin ya itulah harus lebih persuasif dan humanis ya. Artinya teman-teman Bapenda juga selain memberikan informasi terkait kewajiban itu, namanya masyarakat tentu mereka mau tahu kewajiban dan hak yang Iya, yang betul. mereka dapatkan. Itu saya bilang tadi, kalau memang kewajiban mereka sudah mereka penuhi, kenapa tidak kita berikan mereka haknya mereka? Iya, Nah, haknya mereka ya tadi misalnya mendapatkan fasilitas, oke, mendapatkan ya harus disampaikan juga. iya, Ya Bapak Ibu bisa berjualan karena kita memberikan apa ya kemudahan untuk Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan berjualan dan transaksi dan sebagainya di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Kami tidak menghalang-halangi, kami iya, tidak menutup usaha Bapak Ibu. Nah, itu haknya Bapak Ibu. Nah, hak yang lainnya barangkali ya reward tadi. iya, Dia sudah begitu besarnya sumbangsi mereka kepada kita, kenapa tidak kita bisa berikan hak mereka? iya, sepakat saya kalau itu. Ya, Iya, eh, kita ranking aja nanti kan mana yang iya, paling besarnya, terus kita serahkan di HUT kabupaten kah iya, atau betul. di HUT Saya eh, nantikan program itu Pak Bupati, agar nanti kita bisa lihat iya, nanti siapa saya sudah sampaikan. ya, Pokoknya saya sudah ide itu saya sudah tuangkan kepada teman-teman di Bapenda, tinggal implementasi itu sama teman-teman Bapenda bagaimana ya, bikin intinya ya. aturannya, bikin Intinya komunikasi Pak Bupati ya antara Bapenda kepada objek wajib pajak. penjajak ya. Ini juga komunikasi melalui Ya, ini nanti channel-channel disampaikan mengenai sama fasilitas teman-teman, publik, disebarkan ya, ke seluruh ya, wilayah Kabupaten Parigi Motong dari Sausu sampai Motong bahwa inilah informasi terbaru bisa disampaikan kepada mereka, teman-teman para pelaku usaha, yang intinya kami pun bersyukur dengan keberadaan mereka. ya, Yang bukan jadi beban, tidak malah jadi kesyukuran buat kita. ya, betul sekali. Saya sepakat itu. Nanti kita nantikan bahwa siapa yang akan mendapatkan reward dari. Ya, Jadi teman-teman semua untuk objek pajak semua ini silahkan berlomba-lomba. ya, Kita mungkin meningkatkan apa kewajiban kita bayar ya pajak betul, ya. Kewajiban pajak-pajak. kita bayar pajak agar nanti kita bisa melihat siapa yang akan meraih reward dari Pak Bupati Ya. langsung. Nah, Lagi oke. dibuat aturannya Ya, ya, lagi siap, dibuat siap. aturannya. Tapi itu ide saya. Ya, terkait dengan pelaporannya Pak Bupati, kan ini tentunya Hmm, dari beberapa apa ya kerja-kerja di lapangan oleh teman-teman Bapenda memungut atau hmm, mungkin apa ya mengumpulkan pajak yang ada di objek pajak ini, tentunya ada hmm, laporan-laporan yang masuk terkait dengan hasil. hmm. Ini sistem pelaporan dan juga pembayarannya ke daerah ini seperti apa Pak Bupati? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau pelaporan atau model penyetoran dan sebagainya, pembayarannya itu kan sudah menggunakan, sudah tidak pakai lagi mungkin. Kita sudah menghindari sistem langsung tunai dan sebagainya Iya, karena itu mencegah adanya fraud. Tapi pun kalau misalnya itu harus dilakukan dengan konsekuensi tertentu ya, karena mungkin karena ketidakadaan fasilitas jaringan dan sebagainya, karena di pelosok dan sebagainya. Tapi intinya kami lebih cenderung lebih memilih untuk mengakses secara tidak langsung diterima tunai. Ya, tapi ada beberapa yang harus bisa dilakukan. Pertama melalui agen bank, melalui ATM, SMS mobile banking. Sekarang yang terbaru ada scan barcode QRIS yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Itu contoh-contoh dan penerapan yang sepertinya ya. lebih cenderung tepat kepada wajib pajak di Melihat perkembangan zaman saat ya, ini, kita ya mulai menyelaraskan, apalagi dengan uang tunai mungkin potensi-potensi kerawanan kerawanan terkait ya dengan bagaimana nanti menyalurkan dari objek pajak, ya mempertanggungjawabkan uang mereka sampai dengan ke ya kalau ya, itu yang dari kerawanan dari individu, ada juga kerawanan dari luar ya, karena jumlahnya besar, ya, kita harus betul. dari titik A ke titik B Ya, banyak titik, ya pasti terselip kah atau bahkan ada yang ya, berniat jahat terhadap kami kah, itu kan ya, itu menghindari semua itulah ya. Tentunya ya. dengan hadir item-item baru, cara-cara Nah, pembayaran, iya, ini bisa memaksimalkan juga dan betul, bisa betul. dibilang memotong Ya, alur memudahkan birokrasi kan, ya, betul. memudahkan buat masyarakat Ya, nantinya bisa bisa langsung bayar, bisa ada buktinya langsung, ya. langsung diterima. Di Nah, mana saja dan itu juga kapan bisa saja. jadi bukti juga. Misalnya reward itu bisa diterapkan, kan Ya, disimpan sama teman-teman nih, ya, betul. wajib pajak. Saya udah bayar sekian loh, sekian, sekian, sekian. Setelah ternyata dihitung, oh iya, totalnya saya sekian. Ya, Yang diumumkan menang, totalnya ya. sekian. Melalui histori pembayaran Iya, yang histori terekam digital. pembayaran. Nah, itu Ya, kan bisa 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 membantu sebenarnya. ya. Ya.
Mudah-mudahan itu bisa diterapkan. Iya, melalui kanal-kanal yang saat ini sudah disajikan atau mungkin sesuai perkembangan teknologi, Betul, Bapenda mulai menyesuaikan terkait pembayaran-pembayaran betul, itu. betul. Tentunya tadi saya mau bahas juga QRIS. Tadi juga Pak Bupati sempat sebut ini di belakang kita Hmm. sudah ada beberapa QRIS dari Bapenda Iya, Kabupaten oh iya, Parigi ini beberapa ya. ada beberapa melalui. Jadi sebenarnya mungkin dari objek pajak sudah sangat mudah ini. Di Iya, mana saja, kapan saja, tidak perlu tinggal lagi scan. jauh-jauh dari Hmm. Mautong datang kemari berjam-jam. Hmm. Begitu pula dari Sausu, Langsung hingga keluar langsung buktinya. langsung scan saja. Hmm. Itu sangat mudah. Di mana saja, kapan saja, asal ada internet. Iya, Nah, betul. mungkin bisa Pak Bupati bantu terkait informasi QRIS ini seperti apa, Pak Ya, Bupati? kalau QRIS itu sebenarnya bentuk fasilitas yang disiapkan oleh Bank Sentral kita, Bank Indonesia, kepada seluruh bank-bank komersil yang ada di eh, komersil, bank daerah, bank, pokoknya layanan-layanan perbankan lah yang ada di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya itu memudahkan masyarakat dalam penggunaan akses dana, tidak menggunakan lagi uang tunai dalam proses transaksi, meminimalisirkan ya Iya, uang tunai. Bahkan sekarang saya kebetulan kan di sebelum ditugaskan di PJ Bupati ini saya di Perindak. Perindak itu biasanya bikin pasar murah. iya, Di pasar murahnya Perindak itu sudah QRIS, sudah pakai QRIS. pakai QRIS juga. Jadi di pasar aja kita bisa pakai QRIS, Iya, betul apalagi yang sekali. kaitannya dengan pembayaran pajak dan sebagainya, itu sangat memudahkan sih sebenarnya. Jadi saya juga menghimbau lah ya kepada masyarakat untuk kita memberikan keamanan, kemudahan, dan juga memberikan pertanggungjawaban yang baik buat kita, arsip. Iya, Maksudnya saya akuntansi, jadi saya ngerti apa bagaimana kita melakukan pembayaran, kita bisa memudahkan untuk melakukan pembukaan pribadi kita itu. iya, Kalau kita pakai QRIS kan lebih enak. iya, Tersimpan di handphone, kita simpan aja di file, iya. udah bisa. Oh, ini pembayaran pajak saya tahun tahun apa, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Jadi bisa 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 Mempermudah. mempermudah dan melaporkan atas pajak kita juga gitu loh. Iya, Jadi saya mengimbau kepada masyarakat, ya masyarakat Kabupaten Parigi Motong khususnya, ya untuk menggunakan fasilitas QRIS ini yang disiapkan oleh lembaga perbankan, bank daerah khususnya Bank Sulteng juga sudah mempersiapkan itu. Mudah-mudahan bisa membantu dan memudahkan masyarakat lah. iya. Kalau teman-teman Bapenda bilang itu cemumuah, Pak Bupati. Cemumuah ya. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Melalui QRIS. Cemumuah ya. Iya. Ya bagus juga Oke, itu. Pak Bupati, mungkin sangat kompleks kita bahas terkait dengan kerja-kerja Bapenda, Hmm. kemudian apa itu pajak dan juga retribusi itu apa, dan Hmm. juga Hmm. mungkin semoga ini bukan pertemuan pertama kita. Iya, Nanti bisa ketemu lagi, iya, kita insya podcast Allah. kembali terkait dengan Bapenda mungkin atau terkait dengan pembangunan daerah Lainnya, kita, oke boleh, perkembangan daerah kita atau mungkin hal-hal menarik lainnya yang memang masyarakat butuhkan disajikan informasinya. insya Allah. Sebelum menutup itu Pak Bupati mungkin sedikit apa ya penyampaian atau mungkin himbauan kepada masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan juga kesadaran masyarakat terkait dengan bayar pajaknya, Hmm. kemudian juga bisa memberikan informasi terkait masyarakat umum bahwa memang walaupun objek pajak maupun masyarakat yang mungkin masuk di rumah makan, di penginapan atau hotel dan berbagai macam usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa sadar mereka bisa mendapatkan informasi lurus agar nantinya teman-teman Bapenda juga pada saat di lapangan menjalankan kerja-kerjanya itu tidak apa ya, tidak komunikasinya lancar dan juga Iya, sangat diterima oleh masyarakat melalui informasi ini. Silakan Pak Bupati. makasih Mas Roni. Untuk pemirsa Napareda, khususnya di wilayah Kabupaten Parigi Motong, saya menghimbau kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi kewajiban masyarakat terkait dengan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, itu nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam penggunaan fasilitas dan sebagainya. Artinya apa yang kami kumpulkan, apa yang teman-teman Bapenda upayakan ini semuanya akan kembali juga kepada masyarakat. Kami membutuhkan partisipasi aktif, sumbangsih teman-teman, masyarakat Kabupaten Parigi Motong, untuk sama-sama membangun Kabupaten Parigi Motong yang kita cintai ini. Mungkin tidak secara secara harus membangun jalan, harus Ya, membangun apa, tidak. Dengan membayar pajak saja itu sudah membentuk sumbangsih masyarakat Kabupaten Parigi Motong menghasilkan Kabupaten Parigi Motong yang
baik lagi, insya Allah. Dan saya berharap para pelaku usaha juga mengetahui kesadaran atas kewajiban ini, karena kami juga akan concern dengan haknya Bapak Ibu sekalian untuk dipenuhi, baik itu fasilitas dan tadi ide tentang reward akan kami coba implementasikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi kepada masyarakat Kabupaten Parigi Motong, khususnya pada wajib pajak, memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan di Kabupaten Parigi Motong. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih banyak Mas Ya. Roni, makasih Oke, rekan-rekan dari teman-teman Bapenda Bapenda. Podcast, itu Ya. tadi hasil diskusi kita bersama Pak Bupati terkait dengan Badan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Nantikan sajian-sajian informasi, beberapa penjelasan terkait dengan pendapatan daerah yang disajikan oleh Bapenda Kabupaten Parigi Motong. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Saya bersama Pak Bupati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.